Banjir masih menggenangi kawasan padat penduduk di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun saat ini ketinggian air telah berangsur surut di ketinggian 80 cm hingga 90 cm pada titik terdalam. Menurut warga, banjir disebabkan curah hujan tinggi, ditambah luapan aliran Kali Ciliwung yang berada tepat di samping permukiman. Akibat tingginya banjir, sekitar 250 kepala keluarga sempat mengungsi. Dari orang itu tadi. Sementara itu banjir juga merendam puluhan rumah warga di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Banjir berketinggian 125 cm ini merupakan banjir yang umumnya datang saat hujan mengguyur Jakarta. Banjir Kebonpala berdampak pada 32 kepala keluarga dan merendam puluhan rumah. Meskipun genangan air sudah cukup tinggi, warga masih beraktivitas seperti biasa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendry Aprila. Selamat malam Hendry, seperti apa kondisi banjir di Kebonpala malam ini? Apakah sudah surut? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, untuk di malam hari ini situasinya untuk banjir di Kebonpala ini sudah kembali menjurut, namun memang masih ada genangan banjir ataupun genangan air. Meskipun memang warga sekitar sudah ada yang mengungsi di sekitaran daerah lokasi ataupun ada yang mengungsi di lantai 2, dan kemudian tidak hanya itu, dari tim petugas sendiri, baik kepolisian dan juga dinas-dinas terkait pun juga sudah kembali untuk nantinya akan beroperasi kembali di malam hari, di pagi hari nanti. Dan kemudian tidak hanya itu, memang banjir ini sendiri disebabkan karena luapan air ataupun air yang meluap dari Kali Ciliwung, dan informasi yang kami terima ini luapan dari ataupun kiriman air dari kawasan Bogor, yang kemudian juga penyebab lainnya adalah karena curah hujan yang turun sejak kemarin malam sampai dengan pagi hari tadi. Tentu kami masih memantau dan juga meninjau bagaimana banjir yang terjadi di Kebonpala sampai dengan malam hari ini, karena masih ada genangan yang terjadi di kawasan pemukiman warga. Diandra. Baik, terima kasih Hendry Aprila melaporkan langsung dari Kebonpala. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, banjir bandang kembali menerjang wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Sejumlah kolam pemandian air panas dan 3 jembatan luluh lantak diterjang banjir bandang usai diguyur hujan seharian. Musnah, benar-benar musnah Pancuran 13. Sapos-pose semuanya. Inilah rekaman video amatir warga beberapa saat usai banjir bandang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci di Desa Guci, Kecamatan Bojong, dan Desa Rembul, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Curug. Derasnya aliran Sungai Gung meluluh lantakan sejumlah kolam renang dan kolam rendam air panas, serta 3 jembatan di kawasan wisata Guci. Meski kerusakannya cukup parah, namun tidak ada korban jiwa. Sementara untuk penanganan darurat, Pemkab Tegal akan membangun jembatan bale untuk memudahkan aktivitas masyarakat dan wisatawan. Kondisi yang sekarang terjadi mungkin lebih berat daripada yang dulu pada saat awal Januari ya, akhir Februari ya, akhir Desember menjelang tahun baru. Kondisi yang dulu mungkin masih ringan karena hanya di aliran sungai saja dan hanya Pancuran 13 yang rusak, tapi yang terjadi sekarang ini ternyata lebih besar. Jembatan yang di Curug Jedor hilang, terus yang di 13 juga hilang, dan ini kami merasa prihatin dengan keadaan yang ini. Ini adalah yang kedua kalinya pasca banjir bandang akhir tahun lalu. Masyarakat menduga banjir terjadi akibat alih fungsi lahan di perbukitan lereng Gunung Slamet. Pasalnya, hutan lindung kini berubah menjadi lahan pertanian sayur mayur. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan RI Purbaya mengaku telah mengintip saldo rekening para pejabat di lingkungan Kemenkyu. Meski hasil sementara terlihat normal, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa ungkap bisa mengakses informasi rekening para pejabat eselon 1 hingga 3 di Kementerian Keuangan.
Hal itu disampaikan Purbaya usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan kantor wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis lalu. Diketahui pemeriksaan rekening dilakukan sebagai upaya pengawasan serta patokan untuk menentukan rotasi jabatan. Selain itu, pengecekan rekening tabungan ini dilakukan di luar laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah dilaporkan sendiri oleh para pejabat Kementerian Keuangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon 3, karena yang mau naikkan yang itu nanti kalau yang di bawah menaik, kita lihat lagi. Tapi sebagian besar, eselon 1 juga saya lihat, jago-jago mereka, flat aja uangnya. Di luar LHKPN juga kita lihat masuk akal apa enggak, terus bandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun kayak gimana. Jadi nggak bisa sembunyi lagi pejabat-pejabat kami dari security ini apa? Pengawasan kita ya. Menurut hasil pengamatan Purbaya, sejauh ini ia tidak melihat adanya peningkatan drastis saldo rekening para pejabat Kementerian Keuangan khususnya dari pajak. Meski demikian, Purbaya pastikan akan lakukan pengawasan ketat hingga celah-celah yang dimanfaatkan oknum dapat terdeteksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pamerkan Danantara ke dunia dan tekankan Indonesia jadi mitra setara investor global. Prabowo juga buka peluang rekrut warga negara asing menjadi pemimpin BUMN untuk pastikan pengelolaan BUMN berstandar internasional. That is why last February we established our sovereign wealth fund, Danantara Indonesia. Danantara means the energy to power the future of Indonesia. Danantara is a sovereign wealth fund with $1 trillion in assets under management. With Danantara, I can stand here in front of you. Danantara now manages 1,044 state-owned enterprises. We are going to bring this down to around at most 300. We will rationalize, we will get rid of inefficiency. We want the best governance and the best management under international standards. I have allowed Danantara to recruit expatriates, foreign citizens, to be able to lead these companies. We want the best brains and the best minds in the world.